Sebelum kita akan berdiskusi bagaimana pandangan mengenai debat Cawapres besok, saya ada dua paket pengantar yang paling tidak memberikan gambaran kepada Anda seperti apa sih gaya komunikasi atau gestur atau gaya kampanye kedua kandidat wakil presiden ini. Yang pertama, sejak resmi terpilih menjadi calon wakil presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin semakin gencar melakukan safari politik ke berbagai wilayah di tanah air. Tempat yang paling sering ia kunjungi tentu saja pesantren Nahdlatul Ulama. Seperti apa gaya belusukan Kiai Ma'ruf dalam berkampanye, berikut liputannya. Ada orang miskin, ada kelompok sadikin namanya. Tahu sadikin? Sadikin itu saking sedikit jadi miskin. Beginilah gaya politik Ma'ruf Amin, penuh canda dan guyonan khas ulama Nahdlatul Ulama. Kiasan-kiasan halus yang mengundang tawa kerap dilontarkannya. Bagi calon wakil presiden nomor urut 01 ini, terpilihnya dirinya menjadi calon wakil presiden adalah penghormatan terhadap ulama. Oleh karena itu, ia harus mampu membulatkan suara para pengikutnya. Selalu NU kita jadikan sebagai NU pesantren. NU pesantren ini modal kita yang harus kita kuatkan. Ya, baru komunitas-komunitas lain, nelayan, peternak, yang lain-lain semua kita rangkul. Tapi modal utama NU dan pesantren itu harus ada di tangan. Belusukan ke pesantren-pesantren dan Nahdlatul Ulama memang sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan Jokowi Ma'ruf. Abah, kebanyakan dari safari politiknya itu lebih banyak NU pesantren. Kenapa, Bah? Ya, karena memang kan kita berbagi peran ya. Pak Jokowi menggarap segmen yang lain, non pesantren, non pondok pesantren, non NU. Lah saya kan terus menggarap segmentasi NU, kiai, santri, gitu kan. Nah. Apa karena jumlah NU sekarang cukup banyak gitu, Pak? Ya, itu juga. Tetapi juga komunitas ini kan harus kita konsolidasikan supaya jangan sampai terkena provokasi hoax. Pesantren adalah basis organisasi Nahdlatul Ulama. Tak bisa dipungkiri bahwa sosok yang lahir dari kalangan santri ini memiliki posisi tawar yang cukup besar dalam Pilpres mendatang, khususnya bagi pemilih Muslim. Kalangan santri dan juga masyarakat Muslim memang menjadi target suara yang terus dibulatkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, terkhusus di daerah-daerah di mana Jokowi kalah pada tahun 2014 lalu. Dan memang hal ini sesuai dengan kapabilitas dari seorang Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia dan juga mantan Rais Am PBNU. Perjuangan membulatkan suara dari Nahdlatul Ulama dan para santri sudah dimulai sejak dirinya ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada September lalu. Diperkirakan jumlah pengikut Nahdlatul Ulama mencapai 100 juta orang atau lebih dari setengah calon pemilih. Abdul Rahim, Robin Kitt, Jakarta. Nah, itu tadi gaya komunikasi dan kampanye Kiai Ma'ruf. Bagaimana dengan kandidat lainnya? Setiap kandidat pasangan calon punya gaya yang khas untuk menyampaikan janji dan programnya, termasuk Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang rutin melakukan dialog kewirausahaan di setiap kampanyenya. Kalau tadi Kiai Ma'ruf ke pesantren, kali ini Sandi selalu memegang teguh dialog mengenai kewirausahaan. Sandi juga gemar melibatkan kalangan milenial serta emak-emak. Jadi milenial dan emak-emak di dalam kampanyenya. Gerakan kewirausahaan merupakan salah satu gaya kampanye andalan dari calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Hampir separuh kegiatan kampanye Sandiaga yang juga seorang pengusaha ini merupakan mentoring dan dialog entrepreneurship. 50% dari milenial menurut data kita dan data yang dikompilasi tidak terlalu suka dengan politik. Sementara 70% hampir menyukai entrepreneurship. Jadi dari segi jumlahnya saja
yang kalau kita bisa sentuh dengan entrepreneurship, milenial ini akan jauh lebih tertarik pada politik. Selain mengedepankan isu ketenagakerjaan yang juga merupakan isu utama dalam debat Cawapres pada 17 Maret mendatang, Sandiaga juga kerap berkampanye di kalangan milenial yang diyakini Sandi memiliki peran besar dalam kewirausahaan serta politik Pilpres 2019. Iya. Seberapa penting peran milenial dalam entrepreneurship karena Bapak kan kampanyenya selalu mengenai UMKM. Milenial juga mengelola bisnis di bidang online untuk pariwisata. Jadi sangat penting milenial ini dan khususnya untuk membangun ekonomi kita. Pilpres mungkin hanya bicara tanggal 17 April, tapi masa depan Indonesia ada di tangan milenial. Saya ingin menggugah mereka. Politik itu kepentingan sesaat, betul? Politik itu hanya kepentingan sesaat, tapi kita memperjuangkan ekonomi rakyat, memperjuangkan anak-anak muda kita jauh lebih besar yang menjadi pengaruh bagi masa depan Indonesia. Berapa penting juga peran milenial, khususnya ini kan golput juga dikhawatirkan semakin meningkat. Sangat penting, karena milenial hampir 50% yang menyatakan tidak terlalu tertarik dengan politik. Nah, milenial-milenialnya harus kita ajak, apapun pilihannya. Ya, tentunya apapun preferensi politiknya, mereka harus datang ke TPS untuk memilih. Karena kalau milenial tidak memilih, akhirnya masa depannya tidak ditentukan oleh milenial sendiri. Sejak mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno sudah mengkampanyekan OKOC, One Kecamatan, One Center Entrepreneurship, yang kemudian diklaim Anies Baswedan sebagai program yang berhasil diterapkan dalam 100 hari kepemimpinannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal ini pula yang menjadi keyakinan Sandiaga Uno untuk mentransformasikan OKOC Jakarta ke OKOC Nasional, One Kota, Kabupaten, Kampus, One Center Entrepreneurship. Nora Spasia, Dewi Fitriani, Jawa Barat. Oke, kami akan ajak Anda untuk menerawang bagaimana rupa debat cawapres minggu esok bersama dua orang penerawang kita. Apakah dia bisa menerawang kira-kira seperti apa? Ada Mas Silly Agung Wasesa, pakar political branding. Terima kasih Mas Silly sudah kembali datang. Ada Kang Gunggun Herianto, pakar komunikasi politik. Terima kasih Kang Gunggun. Saya mau sebelum kita masuk ke lebih detail lagi mengenai pakaian, gestur, narasi atau diksi yang dipakai, saya meminta catatan besar Anda deh tentang debat cawapres ini. Apa menariknya sebenarnya Kang Gunggun? Debat cawapres besok menurut saya atensinya akan tinggi, terutama dari halayak. Kenapa? Karena pertemuan Sandi dengan Kiai Ma'ruf itu bisa kita katakan one on one-nya baru kali pertama ini. Meskipun kemarin kan di debat pertama kan sudah pernah jumpa ya. Tapi perjumpaannya kan masih orang perhatiannya bergeser ke capres. Nah kalau kita lihat misalnya satu hal yang ada rasa ingin tahu, itu pasti akan naikin atensi masyarakat. Debat pertama kedua itu ditonton kurang lebih 80 juta viewers kan, plus minus. Jadi itu tinggi dan saya pikir mungkin sekitaran itu bahkan bisa jadi lebih. Kenapa? Karena ada aspek curiosity, rasa ingin tahu dari masyarakat terkait dengan kompetensi, stabilitas emosi, kemudian penguasaan content of message, isi pesan. Stabilitas emosi juga salah satu faktor tuh Kang ya? Iya, karena dalam debat itu Sudi Mas Silly tahu persis nih, gimana meramu ya argumentasi data dengan sikap dan manajemen forum terkait dengan emosi. Termasuk memancing lawan kita untuk juga keluar kayak kemarin dari... Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo kan. Itu catatan saya pertama. Jadi atensinya akan tinggi. Kemudian catatan kedua, saya lihat akan ada psychological barrier ya, akan ada semacam hambatan psikologis dari keduanya untuk kemudian bermain ofensif, untuk saling menyerang. Pak Kiai Ma'ruf itu menurut saya hambatan psikologisnya itu terletak pada bahwa karena posisi atau status dia struktur sosial tradisional kalau istilah akademik gitu, kiai kan, itu kan biasanya jadi role model akhlakul karimah gitu ya. Jadi ada semacam role model bahwa oke, kalau Anda mau bicara soal etika, itu gambarannya kan ada di sosok-sosok seperti kiai ini. Dan ketika misalnya debat, dia pasti akan ada tuh namanya beban psikologis bahwa dia tidak boleh misalnya mempermalukan atau mungkin juga tidak boleh kemudian terlalu menggunakan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti, kurang lebih itu. Tapi kalau untuk Sandi itu menurut saya barriernya itu ada pada menghormati. Nah itu proses bagaimana misalnya dia menghormati orang yang lebih senior,
dan tahu persis bahwa masa yang kemudian mungkin kita sebut identifikasi basis pemilih Muslim, Nahdlatul Ulama itu juga besar. Kalau kemudian cara mengedepankan serangan itu verbal agresif, bukan argumentativeness, itu bisa menjadi efek bumerang bagi Sandiaga. Mungkin masih ingat, debat-debat itu selalu perpaduan antara soal argumentasi dan emosi. Misalnya dulu Jimmy Carter dengan Gerald Ford itu kan bicara soal data. Petahana waktu itu. Iya, waktu petahana, dan ketika ada salah data kemudian prosesnya merugikan dia setelah debat karena dia harus merevisi misalnya pernyataannya soal Polandia yang di bawah dominasi Uni Soviet atau tidak kan, dianggap salah data. Itu kan soal argumentasi. Tapi kita juga tahu bahwa ada kasus misalnya Al Gore dengan George Walker Bush, ya, yang waktu itu sebenarnya sentuhannya emosi. Kenapa? George Walker Bush kan tidak terlalu banyak data dan tidak terlalu argumentatif. Dan Al Gore itu kita bicara soal data sangat meyakinkan, tetapi ada helaan napas, ada gestur yang seolah-olah intimidatif dan menunjukkan bahwa dia noble self, bahwa merasa dirinya kuat, sehingga kemudian dia tidak kurang respect pada lawan. Dan itu juga dalam debat itu seringkali kemudian menjadi persoalan bahwa publik Amerika yang sudah taruhlah terbiasa dalam dialektika itu kemudian memandang kayaknya si Al Gore itu kemudian tidak menghormati misalnya lawan debatnya. Nah, mungkin itu Sandi juga bisa jadikan pelajaran bahwa ketika misalnya dia mungkin bisa saja piawai bicara soal isu ketenagakerjaan, isu kesejahteraan, isu pendidikan karena dia juga aktif di ragam perguruan tinggi. Tapi ketika misalnya verbal agresif, itu bisa juga menjadi catatan nanti dari publik. Gitu. Apakah itu potensi-potensi ini pertama disadari atau tidak sebelum ke Mas Ili? Dan kedua itu akan membatasi betul. Kita akan melihat seperti makan sop kaki kambing tapi cuma dikasih setengah sendok teh garam sehingga nggak gurih sama sekali gitu. Saya melihat tentu dalam bacaan saya yang subjektif dan besok itu tidak akan terlalu ofensif. Artinya akan datar-datar aja. Karena faktor-faktor setelah debat itu seperti Ford itu yang kemudian diperhitungkan sekali. Dan itu saya lihat akan perhatiannya pada mengontrol narasi pasca debat. Soal efek lanjutannya atau subsequent effect-nya. Itu apa di persepsi dan tindakan atau perubahan perilaku memilih. Kan sebenarnya Pilpres di Indonesia itu semacam top of the ticket-nya itu sebenarnya kan Jokowi dan Prabowo. Iya kan? Dan pergerakan atau perubahan suara debat itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya debat presiden mungkin mengubahnya itu hanya sekitar 5%-an plus minus perubahan perilaku memilih. Tapi kalau debat cawapres itu kurang lebih plus minus hanya 2%-an. Plus minus 2%, tapi tetap saja sangat punya pengaruh yang baik besar atau kurang terhadap potensi pemilih. Kita akan sebelum ke Mas Ili, kita akan ke kediaman Prabowo Subianto. Nampaknya tengah ada pertemuan antara Komandan Kogasma Partai Demokrat dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Kita langsung menuju ke sana. Apa yang dibicarakan? Ada peristiwa apa? Dukungan rakyat sangat besar dan kita optimis menghadapi hari-hari yang akan datang, dan kita merencanakan untuk sinergi di 32 hari terakhir ini. Saya sangat gembira dukungan dari Partai Demokrat, dari Pak SBY, dari seluruh jajaran Partai Demokrat. Saya sampaikan dalam setiap kunjungan saya ke kabupaten, ke provinsi, saya selalu disambut oleh tokoh-tokoh Demokrat di daerah-daerah, oleh massa Demokrat di daerah-daerah. Jadi saya menyampaikan apresiasi, terima kasih atas dukungan tersebut. Juga tadi saya menanyakan kondisi Ibu Ani Yudhoyono yang pernah menjadi ibu negara kita. Saya tanya kondisi Pak SBY yang terus mendampingi, dan alhamdulillah beritanya ya cukup memberi harapan. Ya, kita berdoa terus beliau akan segera pulih, dan saya menyampaikan niat saya
saya minta disampaikan ke Pak SBY bahwa saya juga ingin mampir untuk sowan nengok beliau dalam waktu dekat di Singapura, mungkin dalam perjalanan dari provinsi satu ke yang lain bisa mampir di Singapura. Saya kira demikian ya, kita berencana untuk koordinasi yang lebih dekat menghadapi putaran terakhir ya, kampanye terbuka. Saya kira demikian, Mas Agus. Terima kasih Bapak Prabowo yang sangat kami hormati dan muliakan. Teman-teman wartawan, saudara-saudara seluruh rakyat Indonesia, malam hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah menerima kehadiran saya dan rombongan untuk bersilaturahim. Tentunya sudah cukup lama kami tidak menghadap dan juga berkomunikasi secara langsung dengan Pak Prabowo. Namun tadi suasananya cair, kami bisa mendengar apa yang juga dibawa oleh Pak Prabowo selama ini untuk masyarakat Indonesia, yaitu semangat perubahan. Dan tentunya saya juga melaporkan kepada beliau bahwa tanggal 1 Maret yang lalu saya mendapatkan mandat sebagai Komandan Pemenangan Pemilu bagi Partai Demokrat. Dan tentunya saya menjalankan double track strategy, strategi rel ganda di mana secara paralel kami berjuang agar Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif juga bisa sukses, tetap eksis, karena kami ingin punya wakil-wakil rakyat yang kompeten di parlemen nanti untuk bisa memberikan support secara penuh kepada Pak Prabowo dan pemerintahan mendatang. Tapi track kedua tentunya untuk menyukseskan Pilpres, tentunya dalam koalisi yang mengusung Prabowo Sandi. Mudah-mudahan yang kami lakukan ini juga menghadirkan progres yang semakin baik. Dan saya laporkan juga kepada beliau dari perjalanan keliling Nusantara, dilaporkan juga dan saya melihat langsung daripada para kader yang bekerja di lapangan bahwa memang harapan masyarakat adalah untuk perubahan menuju Indonesia yang semakin baik ke depan. Dan ini harus terus kita bangun dalam paruh waktu terakhir, 4 minggu terakhir ini harus terus bekerja keras, tidak boleh merasa cepat puas. Kami terus berikhtiar dan mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan semakin baik hasilnya dan kita berharap pemilu nanti berjalan dengan aman, damai, dan tertib dan demokratis. Dan mudah-mudahan itu membawa kebaikan untuk kita semuanya. Terakhir tadi saya juga mohon kepada Pak Prabowo bisa kita melakukan sinkronisasi terhadap atau terkait jadwal kampanye terbuka sehingga sesekali tentunya kita bisa melakukan kebersamaan. Walaupun tidak harus selalu bersama karena kita juga harus menyapa masyarakat yang begitu banyak di berbagai daerah di tanah air. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo. Salam kepada Pak SBY akan saya sampaikan. Terima kasih atas doa yang tulus untuk kesembuhan Ibu Ani. Terima kasih. Baik, saya kira demikian ya. Jadi saya garis bawahi bahwa kami... Oke, itu demikian konferensi pers yang dilakukan oleh Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Yudhoyono dengan Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Saya akan ke Mas Silih, tapi kita harus break dulu. Kami akan segera kembali usai jeda. Oke, Anda bisa menyaksikan tayangan kami di cnnindonesia.com dan juga di detik.com pada malam hari ini. Sebelum saya akan tanya Mas Silih, kita akan kasih highlight kepada Anda seperti apa sih sedikit penampilan dari Kiai Maruf dan Sandiaga Uno di debat pertama beberapa waktu yang lalu. Kita dengarkan. Kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami. Publik juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli, baik dari universitas di pusat maupun di daerah. Karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
Jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kunjungan ke 1000 titik lokasi bertemu masyarakat, saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris. Bahwa ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove, di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau. Dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus-kasus yang berdampak kepada masyarakat orang-orang kecil, wong cilik, tidak ditangani dengan baik. Ya, seperti kita ketahui banyak hukum yang masih tumpang tindih. Dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat bahwa bagaimana, apalagi Bapak sudah 4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru. Seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik. Boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di-freeze. Waktunya di-freeze, ditahan dulu. Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Oleh karena itu haram dilakukan. Bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan, ifsad. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras. Yang menyimpang itu, yang inhiraf itu. Tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Betul-betul bisa memberikan rasa tentram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Kiai, saya persilakan untuk menambahkan. Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total. Salah satunya adalah penataan regulasi. Penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas, yang menguntungkan rakyat, memudahkan rakyat, dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembangan UKM. Mungkin Pak Kiai bisa menambahkan. Sudah cukup. Sudah Waktunya cukup. masih ada? Ya. Mau ditambahkan paslon 01? Saya tidak menambah. Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi. Baik, kita langsung saja. Saya mau ke Mas Silly dulu. Gimana Anda melihatnya? Dari segi komunikasi, gestur, catatan Anda dulu sebelum kita masuk hal yang lebih spesifik. Satu hal itu kan sebetulnya seringkali ketika debat gitu ya, banyak tim-tim debat yang melihat sosok sempurna seorang debaters itu kayak apa sih gitu. Yang sering dilupakan adalah bahwa debater sejati itu adalah menjadi sosok ke dirinya sendiri nih. Oh gitu. Nah itu yang seringkali dilupakan. Kalau kita bicara Kiai Ma'ruf gitu tadi, ya sebagai seorang kiai kembalikan dia sebagai kiai gitu loh. Dengan apa adanya sebetulnya. Kalau sudah di debat pertama dia sudah tampil sebagai kiai atau tampil? Belum. Dia mencoba tampil sebagai debaters ideal gitu ya. Tapi seorang kiai itu kan biasanya kalau ngomong bercanda gitu. Terus pakai sendal, pakai sarung gitu. Sarung sih udah, tapi kayaknya nggak pakai sendal. Pakai sepatu. Pakai sepatu. Padahal kan itu kenyamanan kiai kan ada di situ tuh. Jadi kembalikan ke dia, kontennya juga sama nih. Harus menjadi apa gitu. Atau kalaupun kita bicara debat akan dijadikan apa, biasanya dilarikan ke pop culture. Katakanlah misalnya kemudian karena ini kan
Pak Kiai ini kakek nih gitu ya. Sama ini dengan tokoh yang kakek-kakek bagus gitu ya. Apakah mau Bruce Willis yang kasar gitu, atau Bu Punsu kalau Kopingho kita tahu gitu. Ada kakek-kakek yang ngomongannya dikit tapi sekali ngomong dalam gitu. Nah ini yang harusnya dipahami. Nah kayaknya untuk debat pertama kemarin Kiai Ma'ruf Amin masih belum menjadi dirinya sendiri. Bukan di konten kan, kalau Kiai itu di kebijaksanaan. Nah bagaimana menyiapkan Kiai Ma'ruf Amin dengan kebijaksanaannya itu yang penting, bukan dengan konten. Kalau dari gaya komunikasi, bagaimana dia meyakinkan publiknya dia untuk memilih, dan bagaimana dia mendelegitimasi lawan bicaranya dengan pertanyaan atau serangan-serangan gitu. Ini kan dua hal yang memang diperlukan. Anda lihatnya gimana? Dari refleksi tadi yang kita dengarkan ya Mas Ili. Ya, itu yang akan dibentuk. Sebetulnya posisi kalau ngelihat debat pertama tuh Kiai Ma'ruf Amin pengen seperti itu tuh. Pengen mendelegitimasi lawan gitu. Tapi kan bukan kapasitasnya tidak di situ. Kemudian dia pengen ngomongin sesuatu yang berbeda, kapasitasnya nggak di situ gitu. Kiai itu ngomongnya pelan nggak apa-apa gitu. Tapi begitu dia ngomong pelan, yang lain tuh langsung senyap. Yang lain langsung dengar. Nah itu belum dikuatin tuh. Kalau tadi, sebelum nanti ke Kang Gun-Gun untuk masuk ke lebih dalam lagi, tadi secara gestur saya buka dengan klip ketika akhir perdebatan saat bersalam-salaman Sandi mengeluarkan senjata andalannya itu. Itu punya makna tertentu nggak? Itu yang harus dampak tertentu nggak? Thank you. Benar, itu yang harus dipahami deh kayaknya. Kiai itu kan ada kiai khos, ada kiai apa gitu. Kayaknya harus belajar nih dengan kiai khos gitu, yang dia nggak pernah mau disalamin. Kiai khos tuh begitu mau disalamin tuh langsung ditarik tangannya tuh. Tapi kalau kiai-kiai yang biasa disalamin ya dia menikmati salaman itu gitu. Nah, Kiai Ma'ruf Amin pas kemarin pas dicium sama Sandi masih dikasih tuh. Harusnya dia tarik. Padahal berkali-kali lagi. Berkali-kali. 3 kali atau betul. berapa kali. Nah, itu besok kayaknya akan menjadi pembuka yang menentukan tuh. Apakah dia akan memposisikan sebagai kiai kos atau kiai kebanyakan. Meskipun dalam format debat nanti kalau tidak salah karena penyelenggara Transmedia memang sudah duduk di kursinya. Jadi tapi mungkin kalau setelah itu kan pasti akan salaman juga, nggak mungkin enggak. Atau Sandi bandel, dia ke depan gitu. Mungkin aja itu. Tapi Kang Gun, dari klip tadi, ini kan sebelum kita menerawang ke depan, kita refleksi ke belakang. Itu kurang lebih konten apa isinya, kemudian bagaimana dia menyerang pihak lain, termasuk juga gaya komunikasi untuk meyakinkan pendukungnya. How do you think? Kalau saya memberi catatan dua hal. Pertama soal manajemen forum di debat pertama itu memang peran yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf belum optimal. Pada saat dia mengambil posisi harus mengartikulasikan gagasan, terutama di speed gitu ya. Ya memang benar pilihannya adalah pada kedalaman atau artikulasi yang kemudian bisa lebih clear dipahami. Karena ini kan panggung debat itu panggung yang megah sekali dan under pressure pasti. Dan saya pikir harus keluar tuh dari tekanan itu untuk kemudian mengartikulasikan gagasan. Tapi dua-duanya kan orang yang sudah sering tampil sekali di depan publik. Betul. Harusnya pressure itu masih tetap berlaku. Tapi agak sedikit berbeda. Sandi punya pengalaman lebih dekat kemarin di Pilkada DKI. Itu debatnya kan luar biasa megah. Kiai Ma'ruf memang terbiasa di forum-forum. Tetapi dalam debat itu saya pikir belum kan. Mungkin di Batso Masail di NU ya itu terbiasa, tetapi dalam sebuah debat presidensial gitu maksud saya. Kemudian yang kedua itu kalau kita perhatikan Sandi memang akan mengambil sisi-sisi sentuhan perasaan, afeksi. Kenapa? Karena saya pikir apalagi kalau one on one besok ya di debat ketiga itu bicara soal agresivitas verbal tadi sudah saya sampaikan, rasa-rasanya tidak akan punya nilai yang mungkin memantik insentif elektoral banyak. Itu untuk Sandi aja atau untuk Ma'ruf juga? Saya pikir keduanya, karena dua-duanya tadi saya sudah jelasin punya sebenarnya beban psikologis. Beban psikologis Ma'ruf apa Kang Gun untuk menyerang Sandi paling tidak secara lebih terbuka gitu dibanding Sandi. Tadi Anda mengatakan Sandi punya banyak sekali boundaries, halangan untuk bisa menyerang Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf kan yang dianggap lebih senior kan harusnya tidak punya beban itu. Pertama beban namanya incumbent syndrome sebenarnya. Ini semua incumbent itu rata-rata defensif. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya paket Jokowi dan Kiai Ma'ruf, dan Kiai Ma'ruf itu pasti
dapat masukan banyak soal apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itu secara psikologis itu kerap kali membebani, jauh lebih membebani posisi di incumbent dibanding di penantang. Yang kedua, karena juga bukan Kiai Ma'ruf juga yang mengerjakan kontra itu secara apalagi karena Jokowi secara langsung kan dia bisa menjawab secara spontan gitu dan kan. iya, padahal formatnya kan selalu impromptu, apalagi misalnya segmen 4 dan segmen 5 yang ada tarung bebas yang cukup panjang, tarung bebasnya di situ. Itu tidak mudah, apalagi kalau misalnya impromptu itu loker kognisinya kita ini kan sebenarnya alamiahnya kalau kemudian kita jarang membukanya itu juga menjadi barrier juga. Bayangin misalnya sekian banyak data terkait dengan kesejahteraan, pendidikan misalnya, atau misalnya tema-tema lain, itu kalau kemudian kita tidak mengalami namanya subjectivity ya, yang kemudian benar-benar intent, kan ini sebenarnya subjectivity yang kemudian kita geluti, sehingga kemudian mungkin pada saat membangun komunikasi itu subjectivity kita bisa ketemu nggak dengan subjectivity orang. Di situ disebut intersubjectivity. Ketika intersubjectivity itu biasanya melahirkan objektivitas dalam konteks konsensus makna gitu. Makna itu ketika misalnya sudah saling dipahami, audiens paham apa yang diomongin oleh Kiai Ma'ruf atau Pak Jokowi atau sebaliknya Sandi, itu akan memudahkan yang disebut dengan penilaian positif dari halayak pada mereka yang tampil di debat. Itu tergantung, makanya debat itu punya makna yang penting sekali untuk bisa meyakinkan audiens lagi-lagi. Tapi Mas Ili dan juga Kang Gun-Gun, ada juga gini pertanyaan, apa yang paling kuat dimiliki oleh Sandi dan apa yang paling kuat dimiliki Ma'ruf dan apa yang sebaliknya paling lemah, dan bagaimana dengan jubah ulama, seberapa itu bisa menjadi penghalang akan terjadi debat yang seru? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Mas Ili, apa yang kemudian menjadi kekuatan utama dari Ma'ruf dan Sandi dan apa justru yang menjadi kelemahannya, termasuk terkait dengan isu dan juga appearance dia? Sebetulnya kan kekuatan Kiai Ma'ruf kan jelas ya, kekiaiannya itu loh, kebijaksanaannya gitu, kemampuan menyorot, membuat massa itu menjadi diem dengan omongannya yang sedikit. Itu kan yang harusnya menjadi kekuatan dia tuh. Tapi memang kayaknya belum diarahkan ke sana. Tapi sebagai seorang kiai, Anda lihat Kiai Ma'ruf itu bisa menghipnotis itu nggak dengan gaya komunikasinya yang cukup baik? Yes, sebelum dia menjadi cawapres, figur itu sangat kuat. Kiai Ma'ruf itu di para ekonom Islam gitu ya, dia dikenal sebagai sosok yang omongnya sedikit, tapi solutif. Nah, sosok ini nih yang belum kelihatan nih, atau mungkin sengaja disimpan buat besok. Gitu ya. Atau dia muncul dengan sesuatu yang, nah ini kan belum ada. Itu yang harusnya dipertahankan sama Kiai Ma'ruf, karena kekuatan ekonomi Islam itu kan sebagian sebetulnya arsiteknya kan dia tuh. Nah ini yang belum di. Tapi apakah keunggulan Kiai Ma'ruf dengan ekonomi Islam yang kata Anda tadi punya legitimasi kuat dan punya rekam jejak yang bagus itu cocok nggak dengan 4 isu yang kemudian akan bisa nggak nyambung nggak, atau Jaka Sembung Bau Golak nggak nyambung gitu misalnya dengan 4 isu yang akan sebetulnya sangat nyambung sebetulnya. Artinya ketika bicara ekonomi ya bagaimana pinter-pinternya Kiai Ma'ruf, kemudian dengan 4 isu yang akan dibahas itu ditarik ke atas gitu ya, ditarik ke atas satu itu. Yang kedua sebetulnya sikap dia yang mampu membius publik gitu ya, walaupun mungkin publiknya publik kecil gitu. Publik kecil yang ketika dia ngomong semuanya dengerin. Karena menunggu solusi nih. Jarang ngomong tapi begitu ngomong solusinya ada. Dawuh Kiai itu betul-betul nih. Itu yang dimunculin. Itu yang belum kelihatan. Yang belum kelihatan. Kalau Sandi sendiri Nah, gimana? sementara Sandi kan dia tuh cucu yang bandel gitu ya. Yang kemudian orang suka tuh, ini lucu banget gitu. Omongannya juga jadi kelihatan cerdas, itu keunggulan Sandi tuh. Itu keunggulan Sandi. Nah, cuman bagaimana mengkombinasikan antara kakek sama cucu nih besok gitu ya. Yang satu kakeknya bijaksana, yang satu cucunya bandel nih. Wah, itu tontonan menarik tuh. Itu harusnya menjadi tontonan menarik. Kalau cucunya terlalu hormat dengan kakek atau kakeknya terlalu kasar dengan cucu gimana? Nah itu kemudian akan menjadi antipati. Jadi kan misalnya nih kakeknya kemudian ngerasa harus lebih menangan sama cucunya gitu ya. Cucu dianggap udah lalu nggak tahu apa-apa gitu. Sementara yang cucunya ini kemudian sama kakek menjadi hormat banget, nggak lucu banget gitu. Potensi itu ada nggak Mas Ili? Kemungkinan ada. Apa yang membuat potensi itu punya posibilitas yang mungkin agak besar untuk bisa kita lihat di debat besok? Iya kan sekarang masing-masing berusaha untuk dari 2 debat kemarin yang ada itu kan masing-masing pihak itu merasa harus mengalahkan
lawannya. Oke. Belum ada yang berpikiran bahwa yang mereka taklukkan itu adalah hati penonton nih. Jadi masih bermain di kandang situ tuh, Oke. nggak bermain di luarnya tuh. Oke. Akibatnya ya udah, Sandi akan berpikir gimana caranya mengalahkan Kiai Ma'ruf dengan gaya santunnya. Oke. Jubah ulama ini penting juga Kang Gunggun ini karena banyak orang menganggap aduh ini bagaimana ya? Apakah apa untung ruginya? Jubah ulama, jubah ketua umum majelis ulama ini kan nggak bisa dilepaskan begitu saja. Apa untung ruginya bagi Kiai Ma'ruf dalam posisi besok? Keuntungannya namanya reference power, kekuatan rujukan. Dalam terminologi political branding dan tentu di wilayah komunikasi politik itu kan selalu ada politik asosiatif tuh. Dan kalau bisa dioptimalkan itu bisa jadi kekuatan sebenarnya. Kalau bisa dioptimalkan, Pak Kiai Ma'ruf itu adalah sosok kiai masuk ke gelanggang pertarungan sebagai cawapres dan dia tidak kemudian mengubah dirinya, dia tetap dengan style ulamanya. Dan ini adalah negara dengan mayoritas pemilih Muslim. Oke. Seharusnya kemudian itu jadi kekuatan ketika misalnya simbol dengan yang disimbolkannya itu kuat. Bagaimana cara mengkapitalisasi kekuatan itu atau justru malah apa potensi kekuatan yang tadi Anda katakan bisa backfire justru malah merugikan sang empunya? Salah satunya menurut saya ujian atau uji publiknya besok di debat ketiga itu bagaimana dia mampu menampilkan narasinya dengan baik. Narasinya dengan meyakinkan. Contoh misalnya, sebenarnya kan ada kekuatan untuk membentuk narasi yang kuat di Kiai Ma'ruf soal misalnya isu pendidikan. Iya kan? Kan dia lama di situ. Dosen, ya kan? Kemudian dia mengajar ekonomi syariah. Kemudian dia juga aktif di organisasi mungkin Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, aktif di MUI. Punya pesantren. Jadi aspek tema sosial, kebudayaan harusnya bisa diambil tuh. Mungkin kesejahteraan itu Sandi akan jauh lebih narasinya jauh lebih kuat gitu. Karena hal-hal teknis, kemudian juga mungkin perkembangan kekinian mengadaptasi perubahan itu ada di Sandi tuh kekuatannya. Tapi kalau ditanya tadi apakah reference power keulamaan itu bisa dioptimalkan, itu akan bergantung pada apakah dia mampu kemudian menarasikan besok program isi pesan itu dengan simbol yang ditampilkan. Tapi Kiai Ma'ruf reference powernya cukup kuat menurut Anda? Atau setengah kuat setengah enggak atau masih banyak Kiai yang juga lebih kuat reference powernya misalnya? Menurut saya sih sebenarnya ketika bicara Kiai Ma'ruf dalam konteks landscape politik mewakili ya taruhlah representasi ulama NU gitu ya. Itu sekarang memang ujiannya apakah kemudian Kiai Ma'ruf itu mampu meyakinkan paling tidak ya di basis pemilih Muslim. Lebih spesifik lagi NU. Karena kalau itu aja misalnya bisa digarap dengan serius, itu bisa jadi insentif elektoral bagi Jokowi. Suara NU satu aja misalnya dengan pendukung-pendukungnya itu udah cukup more than enough misalnya gitu ya. Mas Ili, terakhir sekali mengenai fashion. Ini catatan Anda gimana tentang fashion, seberapa penting pakaian yang digunakan dalam debat dan pakaian yang digunakan sehari-hari dalam masa kampanye itu mempengaruhi preferensi publik. Iya, kalau debat itu kan di pakaian kan kemudian bagaimana mengaitkan itu dengan surat suara. Jadi banyak yang kemudian penampilannya memang harus sesuai dengan surat suara. Anda lihat ini gimana penampilan mereka? Penampilan mereka kan menyesuaikan diri itu dengan surat suara, baik pasangan Prabowo Sandi ataupun Jokowi Ma'ruf Amin. Itu kan sesuai dengan surat suara tuh. Biar orang ingat siapa pas debatnya ya. Tapi di luar debat kan kayaknya ada personality yang berbeda. Di luar debat itu harus ada personality yang sesuai dia ada di mana nih. Ketika dia sedang kampanye di daerah petani gitu ya memang harus personality petani yang dia pakai. Kemudian ketika di daerah buruh ya harus personality buruh yang dia pakai. Itu pakaian akan menentukan. Karena kan ketika kampanye di luar dia harus ngeblend nih. Begitu masuk dari sisi appearance saja itu udah harus ngeblend gitu. Harus ngeblend ya, berarti sesuai dengan ininya ya. Misalnya kalau ke Jawa pakai belangkon atau misalnya kayak gitu ini, iya. Itu kan jadi nggak salah kostum. Bukannya itu justru malah meninggalkan karakter asli, Kang? Oke, itu menarik. Karakter asli adalah pada narasi yang dia bangun. Jadi narasinya tetap, tapi appearance-nya itu menyesuaikan yang ada di sana. Karena kan untuk mengebangun frekuensi yang sama paling gampang itu adalah dengan pakaian di luar. Itu yang salah satu cara selain narasi yang dibangun nanti kita akan lihat di debat apakah narasinya betul-betul menunjukkan siapa Ma'ruf dan siapa Sandi, tapi juga di luar itu ada gestur, ada kostum macam-macam yang mungkin saja bisa mempengaruhi preferensi suara. Kita akan lihat nanti bagaimana apakah
pesimistis kita tentang tidak serunya debat besok akan terjadi, atau mudah-mudahan sih ya Seru tidak banget akan ya. ada kakek dan cucu yang saling menghormati. Kita butuh perdebatan yang kuat untuk bisa publik melihat sebenarnya mana yang baik dan mana Supaya yang kelasnya debat presidensial. debat ya. presidensial. Oke, terima kasih Mas Silly, terima kasih Oke, Kang Gunggun atas sama-sama, perbincangannya. sama-sama. Kami akan segera kembali usai jeda, tetap di layar pemilu terpercaya.